أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwati wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala atas nikmat dan karunia-Nya kita dipertemukan di majelis yang mulia ini. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, keluarga beliau, para sahabatnya, dan seluruh orang-orang yang senantiasa berusaha meniti, mengikuti jalan beliau bi ihsan. Pada kesempatan yang mulia ini, kita akan mengingatkan salah satu amalan yang agung, dan ini termasuk di antara mahasin atau keindahan-keindahan Islam, yaitu perintah untuk kita menyambung rahim, silaturrahim. Nah, kita ingatkan dengan sebuah kejadian di dalam sejarah atau sirah Rasul alaihi salatu wassalam. Ketika pertama kali beliau alaihi salatu wassalam sampai ke kota Madinah dalam hijrah beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, di antara yang pertama kali beliau sampaikan ketika beliau masuk ke kota Madinah adalah sabda beliau, ya ayyuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulunal jannata bisalam. Atau kama qala Rasul alaihi salatu wassalam. Ketika beliau masuk ke kota Madinah, beliau bersabda, ya ayyuhan nas, wahai manusia, afsus salam, tebarkan salam, wa at'imut ta'am, dan berilah makanan, wasilul arham, dan sambunglah rahim, wasallu bil laili, dan salatlah kalian di waktu malam, wan nasu niyam, ketika manusia tidur, tadkhulunal jannata bisalam, niscaya kalian akan masuk ke dalam jannah dengan keselamatan. Iya. Hadis ini di antara hadis yang menunjukkan bahwasanya menyambung rahim, silaturrahim adalah perkara yang sangat mendapatkan perhatian dalam agama yang mulia ini. Nabi alaihi salatu wasallam masuk ke kota Madinah, dan ini di antara yang beliau sampaikan, beliau tebarkan di tengah manusia, menyambung rahim. Ya. Dan di dalam hadis yang lain, Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan bahwasanya, ya, menyambung rahim itu termasuk bagian dari iman, ya, termasuk dari bagian mada al-iman. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya,
nomor yang ke-6138 dari sahabat Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man kana yu'minu billah, barang siapa yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, falyukrim dhaifahu, hendaknya dia memuliakan tamunya. Falyukrim dhaifahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyasil rahimah, hendaknya dia menyambung rahimnya. Menyambung mada? Menyambung rahimnya. Falyasil rahimah. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahiman rahimakumullah. Hadis ini ya jelas menunjukkan bahwasanya silaturrahim adalah amalan yang mulia. Dia adalah bagian dari iman, termasuk dari cabang-cabang iman, termasuk dari syu'abul iman, termasuk dari bukti keimanan dia kepada Allah dan hari akhir, dan dia menjadi sebab bertambahnya keimanan. Naam. Ini yang bisa kita ambil dari hadis ini. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyasil rahimah, hendaknya dia menyambung rahimnya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Silaturrahim, menyambung rahim adalah amalan yang besar. Ya. Sebagaimana lawan dari silaturrahim, yaitu memutus hubungan rahim, ini termasuk di antara kabair, termasuk dari dosa besar. Nah, sebagaimana ditunjukkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari rahimahullah dan juga Imam Muslim, Nabi pernah bersabda, la yadkhulul jannata qati'un. La yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk ke dalam jannah qati'un, orang yang memutus. Qala Sufyan fi riwayatih, berkata Sufyan ya, dalam sebagian riwayat, yakni qati'a rahimin, yakni orang yang memutus rahimnya. Nah, ini beberapa riwayat yang mungkin bisa kita ingatkan pada kesempatan pagi hari ini, yang menunjukkan bahwasanya silaturrahim adalah amalan yang besar. Dan ini termasuk di antara mahasin, di antara keindahan agama Islam. Baik. Kalau ada yang bertanya, ya, apa ini maksud dengan rahim? Apa itu rahim? Dan apa itu silah? Baik, rahim adalah orang-orang yang memiliki hubungan, ya, rahim, ya, kekerabatan. Dan mereka tentunya bertingkat-tingkat. Kerabat kita itu bertingkat-tingkat. Orang-orang yang memiliki hubungan rahim bertingkat-tingkat. Ada yang dekat dengan kita dan termasuk dari mahram kita. Nah, ini jelas yang paling dekat dengan kita, yang paling berhak untuk kita menyambungnya. Yaitu orang-orang yang memiliki hubungan nasab, hubungan rahim, dan dia masih mahram kita. Nah, seperti ayah kita, kakek kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, ya, saudara-saudari kita, baik itu saudara seayah, seibu, atau seayah, atau saudara seibu, ya, keponakan-keponakan kita. Haula mereka itu adalah mada, ya, orang-orang yang memiliki hubungan rahim, ya, dan mereka masih termasuk mahram kita. Nah, maka ini tidak diragukan, ya, mereka sangat dekat dengan kita. Dan mereka punya hak untuk disambung. Nah, kemudian di antara mereka juga ada orang-orang yang dekat dengan kita, namun bukan mahram kita, namun termasuk dari ahli waris, ya, termasuk ahli waris kita. Ya, taib. Mereka juga memiliki hubungan dengan kita. Ala kulli hal, ya,
kerabat kita ini ada yang dekat dan ada yang jauh, dan yang paling berhak untuk kita sambung adalah mereka yang tadi kita sebutkan, ya, orang-orang yang memiliki hubungan nasab dan mereka masih termasuk mahram kita, maka mereka lebih kuat untuk kita sambung. Kemudian berikutnya dan berikutnya. Nah, ini yang dimaksud dengan rahim. Ini yang dimaksud dengan ar-rahim. Kemudian kalau ada yang bertanya, apa yang dimaksud dengan silah? Menyambung rahim itu bagaimana? Ikhwatil kiram wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Berkata Ibnul Asir rahimahullah tentang silaturrahim. Qala Ibnul Asir ketika menjelaskan tentang silaturrahim, hiya kinayah anil ihsan ilal aqrabin min dhawin nasabi wal ashar wal atfu alaihim wal rifqu bihim wal ri'ayah li ahwalihim wa kadzalika in ba'udu wa asa'u wa qat'ur rahimi widdu dzalika kullihi. Berkata Ibnul Asir rahimahullah, silaturrahim, menyambung rahim. Kalimat ini adalah kinayah, kalimat yang menunjukkan bahwasanya orang itu berbuat baik. Jadi silaturrahim ini berbuat baik ilal aqrabin, berbuat baik kepada kerabat-kerabat yang memiliki hubungan nasab, min dawin nasabi, kerabat-kerabat yang memiliki hubungan nasab, wal ashar, atau memiliki hubungan karena pernikahan, seperti mertua, kemudian juga anak tiri, robib, ini punya hubungan mahromiyah karena pernikahan. Berbuat baik kepada mereka, wal atfu alaihim, dan bersikap lembut kepada mereka, warifqu bihim, warri'ayah li ahwalihim, berusaha memperhatikan keadaan mereka, kondisi mereka. Walaupun mereka mungkin jauh dari kita atau berbuat baik kepada kita sekalipun, kita berusaha untuk berbuat baik. Jadi walaupun mereka itu berbuat jelek kepada kita, misal, ada orang yang disia-siakan oleh ayahnya, ada orang yang disia-siakan oleh orang tuanya, misal. Kan ada kejadian seperti itu di sekitar kita. Naam, seorang ayah tidak berbuat baik kepada anaknya, disia-siakan. Taib. Atau yang semisalnya, walaupun mereka tidak berbuat baik kepada kita, namun bagaimanapun juga dia adalah ayah kita, dia adalah ibu kita. Walaupun mereka asa'u, walaupun mereka berbuat tidak baik kepada kita, namun mereka adalah rahim yang wajib kita berbuat baik dan menyambungnya. Wabillahi taufiq. Jadi ini yang dimaksud dengan silaturrahim. Demikian kata Ibnul Asir rahimahullah, yaitu berbuat baik kepada kerabat, berbuat lembut kepada mereka, berusaha memperhatikan mereka, walaupun mereka berbuat jelek kepada kita sekalipun. Naam. Wabillahi taufiq. Oleh karena itu, ikhwatil kiram wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau berbicara tentang silaturrahim, menyambung rahim, maka semua perbuatan baik itu adalah bentuk silah. Ini penting untuk diketahui bahwasanya menyambung rahim adalah dengan kita berbuat baik kepada mereka, apapun jenis perbuatan baik itu. Seperti misalnya menziarahi mereka, mengunjungi mereka, mengunjungi paman kita, mengunjungi bibi kita, mengunjungi orang tua kita, mengunjungi kakek kita, ila akhirih, dan yang semisalnya. Ziarah, menghubungi mereka dengan cara kita menziarahi, ini adalah bentuk silah. Nah, termasuk juga menanyakan keadaan mereka, menanyakan keadaan mereka. Terkadang kita tidak bisa ziarah karena mungkin jauh, apalagi ummahat yang tentunya kewajiban kepada suami lebih besar, sehingga terkadang ziarah ke orang tuanya
agak sulit karena tempatnya yang jauh, karena biaya yang barangkali suaminya belum mampu, ya. Namun silaturahim tidak kemudian terputus, bisa dengan cara menanyakan keadaan mereka, apalagi zaman sekarang ini, ya. Kita dimudahkan dengan wasail untuk kita berkomunikasi, ya, dengan kita menelpon orang tua kita, ya, menanyakan kaifa haluki, bagaimana keadaan engkau wahai ibu, kaifa haluk, bagaimana keadaan engkau wahai ayah. Naam, menanyakan mereka keadaannya, ya, kesehatannya. Naam, yang seperti itu sudah bentuk silah. Ya, betapa bahagianya orang tua ketika dihubungi oleh anaknya, oleh putrinya. Naam, jadi menziarahi mereka adalah silah, menanyakan keadaan mereka juga silah. Wal ihda ilaihim, atau kita memberikan hadiah kepada mereka, kepada kerabat kita. Dan hadiah itu tidak harus besar. Ya, hadiah itu tidak harus banyak. Ya, mungkin kita mengunjungi saudara kita, ya, sambil kita membawa barangkali pensil-pensil yang murah, kita kasihkan kepada keponakan-keponakan kita yang masih belajar di ma'had, ya, dikasih penghapus dan yang semisalnya. Tidak mahal yang kita berikan untuk mereka. Namun, ya, yang seperti itu adalah bentuk silah. Bentuk silah. Bukan dengan melihat sebesar apa hadiah yang kita kita berikan. Tetapi amalan ini amalan besar, silah, menyambung. Dan dalam Islam, ya, tidak pernah meremehkan amalan sekecil apapun. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ittaqun nara walau bisyiqqi tamratin. Jagalah diri kalian dari api neraka walaupun hanya dengan kalian bersedekah separuh kurma. Naam, wabillahi taufiq. Sedikit namun dia lakukan mukhlishan lillah, ikhlas karena Allah, muttabi'an li sunnatir rasul, dan mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Yang kecil ini yubarak, diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini termasuk di antara bentuk madasilah, memberikan hadiah kepada mereka. Juga at-tasadduq ala faqirihim, kita bersedekah kepada kerabat kita yang fakir. Ya, kita punya kerabat yang fakir, kita bersedekah kepadanya. Ya, sedekah kepadanya, atau mungkin kita mengeluarkan sedekah, nafkah untuk mereka. Sedekah untuk kerabat lebih besar pahalanya daripada sedekah untuk orang lain. Ya, misalnya kita terbatas harta kita ingin bersedekah. Di hadapan kita ada sama-sama orang miskin. Yang satu adalah masih kerabat kita, ya, yang satu ya orang lain. Ketika kita memberikan sedekah itu kepada kerabat kita, maka terkumpul di situ amalan sedekah dan amalan silah, menyambung rahim. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Iya. Ini ya semuanya adalah bentuk bentuk silah. Termasuk juga bentuk silah, wallahu taala a'lamu bis-shawab, adalah tidak mengganggu mereka, tidak menyakiti mereka. Ya, ini setidaknya kalau kita tidak bisa memberi sesuatu, namun kita tidak mengganggu, ya, kita berusaha untuk ya, menjadikan mereka tenang dengan kita. Kita tidak mengganggunya dengan lisan, dengan tangan. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang baik itu adalah seorang yang manusia merasa aman dari gangguan lisannya, merasa aman dari gangguan tangannya. Iya. Apalagi kita iringi dengan ya wajah kita yang baik ketika menjumpai mereka, ya. Nah, menyambut mereka dengan baik. Kita tidak bisa memberi apa-apa, namun ya kita berjumpa dalam keadaan ya wajah yang berseri, ya dalam keadaan kita menyambut mereka dengan baik. Yang seperti ini, alhamdulillah, ya setiap orang sebenarnya bisa untuk melakukan. Termasuk juga, wallahu taala a'lamu bis-shawab, bentuk silah adalah kita ya ikut berbahagia dengan kebahagiaan mereka. Ya. Ikut berbahagia dengan kebahagiaan mereka. Ya. Naam. Mereka, saudara kita, memiliki kebahagiaan-kebahagiaan. Mungkin baru saja menikahkan anaknya, atau mungkin dia mendapatkan kelapangan rezeki, atau yang semisalnya. Ya, kita merasa ikut berbahagia juga. Ya. Mereka punya anak, ya, mengadakan aqiqah dan seterusnya. Kita juga ikut berbahagia dengan kebahagiaan mereka. Ya.
Taib, kita diundang walimah, kita hadiri. Atau setidaknya kita kalau karena ada halangan tidak bisa menghadirinya, ya, kita bisa menghubungi mereka, ya, menyampaikan ikut berbahagia dengan apa yang mereka rasakan, kebahagiaan itu ila akhirih. Ini termasuk bentuk silah. Juga termasuk silah adalah adalah mendoakan kebaikan untuk mereka, ya, mendoakan kebaikan. Kita doakan untuk mereka. Entah di hadapan mereka, doa di hadapan mereka mungkin, ya, seperti didoakan keberkahan, barakallahu fiik, atau yang lain. Ya, kalau kaitannya dengan pernikahan kita doakan barakallahu lak wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Termasuk doa adalah assalam, ya, mengucapkan salam kepada mereka. Baik. Termasuk juga kita mendoakan mereka, yakni fi dhahril ghaib, di saat mereka tidak mendengar. Di salat kita doakan, ya. Kita doakan orang tua kita doakan kerabat kita. Ini semuanya termasuk bentuk dari dari silah. Termasuk juga bentuk silah adalah menjenguk mereka dikala mereka sakit. Nah, dan kalau kita rinci, tentu akan sangat banyak, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya. Namun intinya yang dimaksud dengan silaturrahim adalah berbuat baik kepada mereka. Semua bentuk ihsan, semua bentuk perbuatan baik adalah silah. Ya, apalagi silah itu adalah dakwah. Ini juga penting. Jangan dilupakan untuk kita mendakwai kerabat kita. Karena ini termasuk sebesar-besar silah. Termasuk sebesar-besar menyambung rahim adalah mendakwai mereka. Ya, mendakwai mereka. Kalau mereka dalam keadaan kafir, ya, ayahnya kafir, ibunya kafir, sebaik-baik upaya yang dilakukan seorang anak untuk kebaikan kedua orang tuanya adalah ad-da'wah ilal Islam, mengajak mereka kepada Islam. Coba kita lihat bagaimana kisah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, seorang yang sangat berbakti kepada ibunya. Nah, ibunya kafir ketika itu, belum masuk Islam. Ya, Abu Hurairah. Namun di dalam Islam kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua, meskipun orang tua kita ini kafir, meskipun orang tua kita memerintahkan kesyirikan. Dalam Al-Quranul Karim Allah berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan jika kedua orang tuamu mengajak kamu, memerintahkan kamu untuk berbuat syirik, fala tuti'huma, jangan taati perintah kedua orang tua kamu itu. Namun dalam urusan dunia, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Namun dalam urusan dunia, pergaulilah mereka dengan cara yang ma'ruf. Abu Hurairah, beliau tinggal bersama dengan ibunya. Tidak bosan-bosannya beliau mengajak ibunya untuk masuk Islam. Tidak bosan-bosannya Abu Hurairah menampakkan keindahan Islam. Sampai suatu saat, suatu hari, sang ibu mengucapkan kalimat-kalimat yang membuat Abu Hurairah bersedih. Kalimat-kalimat yang tidak baik tentang Rasul. Kalimat-kalimat yang tidak baik tentang Islam. Maka pergilah Abu Hurairah meninggalkan rumahnya, menuju Nabi alaihi salatu wassalam dalam keadaan menangis, sedih. Karena ucapan yang didengar dari ibunya, ucapan yang tidak baik. Datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, sahabat Abu Hurairah, kemudian minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan ibu saya. Doakan ibu saya. Ini termasuk perbuatan baik. Yang mendoakan kedua orang tua. Ya. Kemudian Rasul mendoakan kebaikan untuk ibunya. Pulanglah Abu Hurairah, ya, ke rumah. Begitu sampai di depan pintu, diketuk rumahnya, ya, ternyata tidak dibuka oleh ibunya. Hanya terdengar suara air dari dalam rumah. Yang ternyata ibunya sedang mandi. Ya, begitu dibuka pintu, sang ibu kemudian mengucapkan syahadatain, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Betapa bahagianya Abu Hurairah, ya, melihat sang ibu masuk Islam. Betapa bahagianya Abu Hurairah melihat doanya dikabulkan, doanya Rasul alaihi salatu wasallam dikabulkan oleh Allah Jalla wa Ala. Maka kembalilah Abu Hurairah kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Kembali kepada Nabi, juga menangis. Hanya saja beda. Yang pertama menangis karena sedih. Yang kedua menangis karena bahagia. Ya, melihat dan menyaksikan ibunya
telah masuk ke dalam agama yang mulia ini. Iya. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Fa'a'zamu as-silah, sebesar-besar silah adalah an yahrisal insan ala da'watil aqaribi ilal huda. Semangatnya seorang untuk mendakwai keluarganya masuk ke dalam agama Islam kalau mereka kafir, atau mengerti sunnah ketika mereka tidak mengerti sunnah. Iya, wabillahi taufiq. Anda dan kita semuanya wajib bersyukur ketika Allah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat as-suluk ala sunnah, ya, berjalan di atas sunnah. Ketika kita menjenguk saudara kita barangkali yang belum mengerti sunnah, anak-anaknya yang tidak lain adalah keponakan kita, masih makan dengan tangan kiri, ya, masih makan dengan tanpa adab-adab, tidak mengucapkan basmalah. Sebaik-baik silah adalah berusaha mereka mengerti sunnah. Ya, dipanggil sang anak, makan dengan tangan kanan, sebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Terus demikian dengan cara yang hikmah. Wal mau'izatil hasanah. Iya. Wabillahi taufiq. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Memerintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang mungkar. Ini adalah bentuk silah, bentuk menyambung rahim. Coba lihat apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian bersemangat untuk hidayah pamannya Abu Talib. Ya, Abu Talib masih kerabat Nabi alaihi salatu wassalam, yang Nabi alaihi salatu wassalam terus berusaha membalas kebaikan pamannya, ya, dan terus berusaha untuk mendapatkan hidayah dari Allah Jalla wa Ala, sampai di saat menjelang kematiannya pun Rasul alaihi salatu wassalam hadir di sisi Abu Talib. Untuk apa Nabi alaihi salatu wassalam hadir di sisi Abu Talib? Untuk mengajak dia masuk Islam. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Qul ya ammi la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallah." Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Ucapkan kalimat la ilaha illallah. Demikian Nabi alaihi salatu wassalam mengajak pamannya untuk masuk Islam. Namun pamannya, ya, lebih memilih agama nenek moyang. Di sampingnya ada Abu Jahal. Abu Jahal mengatakan, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Apakah kamu membenci agama nenek moyangmu, ayahmu, Abdul Muttalib? Nabi kembali mengajak pamannya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Abu Jahal kembali lagi mengingatkan agama nenek moyang, dan demikian seterusnya sampai akhir kehidupan Abu Talib. Huwa ala millati Abdul Muttalib. Dia mati di atas millah agamanya Abdul Muttalib. Mati dalam keadaan kafir. Tetapi syahidnya di sini adalah bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam berusaha untuk berbuat baik kepada kerabatnya. Ya. Dan sebaik-baik perbuatan baik, sebaik-baik silah adalah, ya, mengajak mereka untuk mendapatkan kebaikan berupa Islam, mengajak mereka untuk mengenal sunnah, ya, mengajak mereka untuk menekuni atau mengikuti jalan hidayah. Ini sebaik-baik apa? Perbuatan baik kepada apa? Kepada kerabat. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Intinya, silaturahim adalah dengan kita, ya, berbuat baik kepada mereka. Dan silaturahim memiliki keutamaan yang sangat besar di sisi Allah. Sebagaimana telah kita sebutkan tadi, di antaranya silaturahim adalah bagian dari iman. Ya. Silaturahim adalah bagian dari mada? Iman billahi azza wa jalla. Bukti keimanan seseorang. Dan sesuatu yang menjadi sebab bertambahnya keimanan. Ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia menyambung rahimnya. Silaturahim adalah sebab seorang masuk ke dalam jannah. Sebagaimana dalam sabda Nabi alaihi salatu wasallam ketika beliau masuk ke kota Madinah. Iya, afsus salam, tebarkan salam. Wa at'imut ta'am, berilah manusia makanan. Wasilul arham, sambunglah rahim. Naam. Wasallu bil laili wan nasu niyam, salatlah di waktu malam ketika manusia tidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka kalian akan masuk ke dalam jannah dengan keselamatan. Wa min fawaidi silaturahim, di antara keutamaan silaturahim adalah sebab panjangnya umur dan juga dilapangkannya rezeki. Sebab bertambahnya umur dan juga dilapangkan rezekinya. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya, dari Rasul alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi asarih falyasil rahimah."
Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man ahabba," barang siapa yang suka, "an yubsata lahu fi rizqihi," untuk dilapangkan rezekinya, "wa yunsa'a lahu fi asarih," dan diperpanjang umurnya, "falyasil rahimah," hendaknya dia menyambung apa? Rahimnya. Jadi rahim ketika disambung, kita akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak di dunia dan di akhirat. Di antaranya dilapangkannya rezeki. Ya, rezeki akan dilapangkan oleh Allah. Umur juga akan dipanjangkan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keutamaan-keutamaan yang lain dari silaturahim. Namun ini setidaknya mengingatkan kepada kita semuanya ya untuk menempuh asbab al-khair, sebab-sebab kebaikan. Terlebih kita semuanya orang-orang yang diberi oleh Allah nikmat al-iman dan juga nikmat suluk ala sunnah, hendaknya kita menjadi orang-orang yang terdepan di dalam menyambung rahim. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini barangkali sedikit yang bisa kita ingatkan pada majelis ini. Semoga yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Wassallallahu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Ada beberapa pertanyaan di sini. Baik. Ada pertanyaan yang pertama, bismillah, hafan Ustaz, apakah setiap kedurhakaan anak pasti disebabkan karena kedurhakaan orang tuanya? Yakni kalau anak durhaka kepada ibunya, apakah juga disebabkan karena ibunya durhaka kepada orang tuanya? Ya. Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. Baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tidak diragukan bahwasanya ya setiap dosa yang dilakukan itu ada asar, ada pengaruh. Ya. Seorang berbuat syirik, dia akan merasakan pengaruhnya. Seorang berbuat kemaksiatan juga dia akan mendapatkan pengaruhnya. Seorang yang durhaka kepada orang tua juga demikian, dia akan merasakan pengaruhnya. Ya. Taib. Bisa jadi pengaruh itu dalam bentuk anaknya juga durhaka kepada orang tuanya. Bisa jadi demikian. Ya. Taib. Karena dia berbuat dosa, karena dia berbuat kemaksiatan, ya, tampak kepada anak-anaknya. Ya. Susah untuk diatur, ya, kemudian tidak taat kepada orang tua, mungkin saja itu adalah asar, ya, pengaruh dari dosa yang dia lakukan. Namun, ya, hendaknya yang seperti itu jangan menjadi sebuah sebab untuk seorang berputus asa. Kita tidak tahu persis, ya. Nah, artinya apakah perbuatan anak-anak kita durhaka kepada kita adalah karena kita sebab durhaka kepada orang tua atau yang lain. Yang menjadi perhatian kita sekarang adalah bagaimana kita mendapat ampunan Allah. Itu penting untuk diperhatikan. Jangan ketika kita mendapatkan anak kita durhaka kepada kita, kemudian kita suudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Kita putus asa kepada Allah Jalla wa Ala. Tidak. Ya, justru ketika kita menyaksikan seperti itu, ya, kita segera kembali kepada Allah. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi itu adalah akibat dari kita durhaka kepada orang tua. Ya, kalau kita dulu durhaka kepada orang tua kita, ya sekarang bagaimana kita tidak durhaka? Orang tua saya sudah meninggal. Walaupun orang tua Anda sudah meninggal, tidak bisa atau tidak kemudian kalian tidak bisa lagi berbuat baik kepada orang tua. Masih bisa berbuat baik dengan mendoakan mereka, ya, didoakan orang tua kita yang sudah meninggal. Kalau mereka memiliki hutang, kita bayarkan hutang mereka. Mereka punya kerabat, kita sambung kerabatnya. Kita berbakti kepada orang tua kita setelah orang tua kita meninggal. Nah, anak-anak kita tidak taat kepada kita, durhaka kepada kita, doakan mereka. Doakan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala meluruskan amalan mereka, meluruskan niat-niat mereka, meluruskan amalan-amalan mereka. Iya. Intinya adalah kita senantiasa terus bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda mendapatkan anak-anak Anda tidak taat atau durhaka kepada Anda, coba koreksi, barangkali kita banyak dosa, kemudian tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah orang yang bertobat akan dihapus juga asarnya, insyaallah taala.
Ya, ketika kita tidak berbakti kepada orang tua, cepat-cepat berbakti kepada orang tua. Anak kita yang durhaka, doakan semoga Allah Subhanahu wa taala meluruskan dia. Iya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doakan untuk kebaikan mereka. Dan jangan berputus asa dari rahmat Allah dan jangan bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian pertanyaan berikutnya. Afwan Ustaz mau bertanya, adakah batasan dalam syariat kesabaran bagi seorang istri? Terutama bagi istri yang suaminya temperamen dan suka marah-marah. Apa nasihat Ustaz untuk istri tersebut? Jazakumullah khairan. Nah, istri punya kewajiban dan punya hak. Suami juga demikian, punya kewajiban dan punya hak. Dan kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala atas kewajiban-kewajiban kita. Nah, maka yang pertama kali kita nasihatkan kepada Anda sebagai seorang istri adalah tunaikan kewajiban-kewajiban Anda sebagai seorang istri. Ya. Karena bisa jadi kemarahan seorang suami adalah karena melihat istrinya kurang di dalam menunaikan kewajibannya. Bisa jadi seperti itu. Ya. Coba Anda perhatikan dan koreksi. Ya, kewajiban Anda apakah sudah ditunaikan atau belum. Minta tolong kepada Allah agar Anda bisa menunaikan kewajiban-kewajiban tadi. Baik, kalau seandainya ternyata kewajiban-kewajiban itu sudah Anda penuhi, alhamdulillah, ya, setidaknya seorang akan bisa menjawab nanti di hadapan Allah Jalla wa'ala, dia telah melaksanakan kewajiban. Adapun kalau ternyata suami Anda zalim, Anda sudah berusaha untuk menunaikan kewajiban, namun ternyata suami Anda masih saja berbuat zalim, maka selesaikanlah setiap permasalahan dengan dengan ketentuan-ketentuan syariat. Ya. Seorang suami atau seorang istri ketika mendapatkan problema dalam kehidupannya, ya, selesaikan problema itu dengan apa? Dengan syariat. Ya, dengan syariat. Ya, mungkin di antara yang barangkali bisa Anda lakukan adalah, ya, jelas yang pertama bersabar. Ya, sabar atas kezaliman suami. Kalau memang demikian keadaannya, karena belum tentu juga marah-marah suami adalah karena kezaliman. Bisa jadi sekali lagi karena Anda mungkin belum menunaikan kewajiban, bisa jadi. Nah, baik. Yang pertama sabar tentunya. Kemudian yang kedua banyak doa kepada Allah Jalla wa Ala. Ya. Karena hati itu di antara dua jari dari jari jemari Allah. Qulubul ibad baina asbi'aini min asabi'ir rahman. Hati-hati hamba itu di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuha kaifa sya. Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan sekehendak Allah Azza wa Jalla. Coba lihat tadi kisah istri atau ibunya Abu Hurairah. Di waktu awal hari dalam keadaan membenci dan menghina Rasul, tidak lama kemudian masuk Islam. Subhanallah. Ya, doa. Ya. Betapa besarnya doa itu. Pengaruhnya bagi seorang muslim, bagi seorang hamba. Doakan orang tua atau suami Anda dengan doa yang sungguh-sungguh di waktu yang mustajab. Kemudian yang ketiga, untuk menyelesaikan problema Anda ini hendaknya ya Anda ajak bicara orang-orang yang bisa menyelesaikan permasalahan dan tidak justru menjadi lebar permasalahan. Misal, Anda bisa sampaikan kepada orang tua suami barangkali. Orang tua suami adalah orang tua Anda juga. Ya, Anda coba konsultasikan kepada ayah dari suami Anda. Ya, minta tolong barangkali. Minta tolong orang-orang yang masalah itu tidak akan melebar ke sana kemari. Ya, wabillahi taufiq. Jangan kemudian permasalahan ini diceritakan kepada tetangga, kepada orang-orang tidak berkompeten, kepada orang-orang yang tidak suka dengan sunnah, kepada orang-orang yang membenci kepada kaum muslimin atau ahli sunnah. Ini akan semakin lebar dan luas permasalahannya. Sabar, banyak berdoa, dan coba tempuh penyelesaian sesuai dengan syariat, dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah. Semoga Allah berikan kebaikan kepada kita semuanya dan kepada as-sailah, kepada yang bertanya. Nah. Baik. Ini barangkali yang bisa saya jawab, ya. Berhubung waktu dan juga kemampuan yang memang tidak bisa
memenuhi semua pertanyaan yang ada. Mohon maaf atas ketidakmampuan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.